Berbicara kesehatan, tentu salah satunya menjaga kesehatan kulit. Indonesia sebagai negara tropis menjadi salah satu negara yang memiliki sinar matahari yang cukup besar. Dengan dua musim yang terjadi di negara ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan para wisatawan mancanegara untuk memburu sinar matahari demi menggelapkan warna kulit. Namun demikian, apakah sinar matahari itu tidak berbahaya? Dihimpun dari berbagai sumber, sinar matahari mengandung radiasi ultraviolet UV, yang dapat merusak DNA sel kulit dan menyebabkan berbagai efek samping, termasuk kulit terbakar, sunburn kulit menjadi lebih gelap suntan, munculnya keriput, kering, dan kasar, munculnya bercak kecoklatan kehitaman pada kulit, meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Namun demikian dengan beragam hal negatif yang ditimbulkan, sejatinya sinar matahari juga mengandung vitamin D yang penting untuk kesehatan tubuh, terutama tulang. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga mampu memperkuat tulang, gigi, serta otot. Untuk mendapatkan manfaat vitamin D dari sinar matahari, disarankan dapat berjemur selama kurang lebih 15 menit setiap pagi sebelum jam 9 pagi, selain dengan mengonsumsi makanan tertentu, seperti ikan, telur, serta susu dan produk olahannya. Untuk mencegah bahaya paparan sinar matahari, dapat melakukan penggunaan tabir surya setiap 2 jam sekali, menghindari keluar rumah pada jam 10 pagi sampai 3 sore, mengenakan pakaian tertutup, seperti celana dan baju berlengan panjang, mengenakan topi dengan tepian yang lebar. Menjawab kebutuhan tabir surya atau sunscreen, Redaksi Industri Indonesia berkesempatan mewawancarai Ketua Perdoski Cabang Jakarta, Dr. M. Akbar Wediadana, terkait kebutuhan sunscreen bagi pria. Ya, sama aja. Jadi maksudnya baik laki ataupun perempuan walaupun kulitnya beda ketebalan ya, beda apa namanya, beda tipe kulit ya, orang bule, orang kulit sawo mateng, teman-teman yang kulitnya lebih gelap gitu, itu tetap aja semuanya butuh sunscreen ya. Nah, laki-laki juga sama aja dengan perempuan. Nah, cuman ini kan masalah kepatuhan ya, laki-laki masalahnya kebiasaan kan biasanya lebih nggak telaten atau lebih cuek gitu, seperti itu. Jadi memang tetap sama sih, jadi laki-laki tetap butuh sunscreen. Bahwa perempuan aja kadang enggan ya memakai sunscreen yang lengket atau appearance-nya itu apa namanya nggak bagus gitu nih. Laki-laki kan juga pengennya misalnya pun dia rajin ya, sudah diedukasi rajin harus memakai sunscreen, tentunya penting sekali bahwa laki itu kan pengennya sunscreen-nya nggak kelihatan, nggak mau ketahuan. Oh, kalau pakai sunscreen ya, Anda pakai sunscreen ya enggak gitu, karena kalau kelihatan pakai sunscreen kan kelihatan ada white cast ya atau celemotan, belepotan seperti itu. Nah, laki-laki cenderung pengen pakai yang bentuk apa appearance-nya atau penampilannya natural gitu. Jadi gini misalnya berangkat dari rumah katakan jam berapa, jam 7 gitu ya, jadi 15-30 menit sebelum pergi naik motor ke kantor harus pakai sunscreen ya. Nanti begitu sampai kantor ya sunscreennya bagusnya sih memang dihapus, atau paling lambat pada saat jam sholat zuhur ya wudhu sekalian cuci muka, sunscreen dihapus ya. Kalau di dalam ruangan yang kira-kira masih ada kaca ya, masih tembus gitu, pakai lagi seperti itu. Nanti pulang kantor dilihat jam berapa, misalnya pulang kantornya masih jam 4, nah pakai lagi tuh. Kalau misalnya udah maghrib oke lah nggak perlu, tapi misalnya masih ada matahari sebaiknya pakai lagi. Sampai rumah langsung mandi, cuci muka bersih, dihapus sunscreennya, sekalian membersihkan bagian badan yang lain. Artinya kalau sunscreen kan selama ini kan memang menurut penelitian itu proteksinya untuk sinar UV, blue light seperti itu ya. Dan itu kan sumber terbesarnya masih dari sinar matahari. Nah, kalau misalnya untuk kaitan langsung dengan polusi itu sendiri sih bukan peranan sunscreen ya, lebih ke peranan antioksidan atau vitamin yang lain, ataupun misalnya menggunakan pelembab dan lain-lain seperti itu. Sunscreen yang digunakan paling baik untuk laki-laki ya sebenarnya sih memang tetap paling penting adalah sesuai diagnosis ya, atau kelainan kulit atau tipe kulit pasien itu sendiri, terutama termasuk pasien laki-laki itu sendiri. Nah, itu kan dokter yang paling tahu ya. Kalau masih bingung atau nggak yakin, dokter berkonsultasi dengan dokter kulit ya. Dokter kulit akan merekomendasikan sunscreen apa yang kira-kira cocok untuk pasien tertentu, misalnya pasien laki-laki.